Shalom Aleihim, Bismillah Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan menjawab tayangan cepat saja ya, karena kami juga akan ada acara pelayanan. Dari mahasiswa sekolah tinggi Alkitab yang nanya ya. Sebenarnya udah pernah ada tayangannya, tapi katanya dicari-cari sama Johnny Ong kok nggak ketemu ya. Judulnya mungkin agak sedikit split begitu ya. Begini, roh jahat dari Tuhan ya. Dicari-cari di judul Tuhan kok punya roh jahat, nggak ketemu juga ya. Roh jahat yang daripada Tuhan ya. Kalau kita membaca 1 Samuel pasal 16 ayat 14, 15 ya, 14, 15, 16 juga lah ya. Di situ roh Tuhan, huruf besar semua, yang tak lain dan tak bukan Yesus, undur dari Saul. Lalu Saul ini dicobai atau dikerjain roh jahat daripada Tuhan. Lalu orang itu memahami, masa Tuhan kok punya roh jahat sih Pak? Roh jahat daripada Tuhan itu maksudnya apa? Apakah roh Tuhan itu jahat? Ataukah Tuhan itu punya roh jahat lalu disuruh ngerjain Saul gitu ya? Saudara-saudara, kami yakin bahwa di luar sana tidak ada yang bisa jawab ini. Yang Alkitabiah lo ya. Tidak ada yang bisa jawab yang Alkitabiah. Hanya di sekolah tinggi Alkitab yang bisa jawab begini ya, Pendeta Henry Tandianta. Hanya Pendeta Henry Tandianta, sekolah tinggi Alkitab yang bisa jawab. Dijamin, ayo ya. Kita cek saja jawabannya. Di luar sana akan mengatakan apa? Di luar sana akan mengatakan, ya roh jahat itu, Tuhan itu berkuasa, mau roh jahat itu bisa disetir oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa menyetir roh jahat, terus suruh ngerjain Saul gitu. Tuhan bisa menyetir roh jahat. Tuhan itu kudus, suci, nggak mau sama roh jahat ya. Gagal paham ini persis sama dengan Ayub pasal 1 maupun pasal 2 itu. Yang mengatakan bahwa iblis ikut berdialog atau ikut menghadap Tuhan. Gitu. Maka datang pula, selain anak-anak Allah, datang pula iblis menghadap Tuhan. Iblis kok menghadap Tuhan, ini juga gagal paham. Demikian pula sekarang ya, roh jahat dari Allah ini satu tipe. Satu tipe yang bahasa dalam Alkitab yang akhirnya digagal pahami oleh yang di luar sana. Tetapi tidak digagal pahami oleh Staol ya. Sekolah tinggi Alkitab tidak gagal paham dengan hal ini ya. Begini penjelasannya ya, harus Alkitabiah ya. Kalau kita membaca dari 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18. Siapa yang percaya, yaitu percaya kepada Tuhan akan disebut anak-anak Allah, maka perhatikan, maka dia yang lahir dari Allah, dianya huruf besar, tak lain dan tak bukan adalah Yesus. Ya, Yesus akan melindungi kita dari si jahat sehingga si jahat itu tidak bisa menjamahnya. Tidak bisa menjamah kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, akan dilindungi oleh Allah sehingga roh jahat itu tidak bisa menjamah. Ini ayat Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 18. Sebaliknya terjadi pada Saul. Karena Saul ini menolak Allah atau tidak mau tunduk kepada Allah, maka roh Tuhan itu undur, lalu roh jahat ini dibiarkan ngerjain Saul. Ini pakai bahasa saya ya. Anda baca sendiri 1 Samuel 16 ayat 14, 15, 16. Allah membiarkan roh jahat ngerjain Saul. Mestinya kalau Saul itu percaya kepada Tuhan huruf besar semua tak lain dan tak bukan adalah Yesus, maka Yesus akan melindungi. Klop dengan 1 Yohanes 5 ayat 18. Yang bisa jawab begini cuman sekolah tinggi Alkitab Pendeta Henry Tandianta. Yang lain nggak ada yang bisa jawab begini. Nggak ngerti apa maksudnya roh jahat daripada Allah. Maksudnya adalah roh jahat ini dibiarkan oleh Allah. Kan mestinya Allah melindungi. Sesuai 1 Yohanes 5 ayat 18. Allah itu melindungi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dilindungi dari si jahat. Sehingga si jahat ini tidak bisa menjamah. Ini kebalikannya, karena Saul ini menolak Allah, tidak mau
setia kepada Allah, maka roh Allah undur, roh Tuhan undur, lalu dibiarkan deh ini roh jahat ngerjain Saul. Itu jawaban Alkitabiah, ya. Jadi jangan tafsir ke sana kemari. Tuhan itu maha kuasa, mau nyetir roh jahat bisa katanya. Ya, itu jawaban ngawur, tidak Alkitabiah. Yang benar adalah, ya, karena kontrere dengan ini, berlawanan dengan Saul adalah 1 Yohanes 5 ayat 18. Anak-anak Allah dilindungi oleh Yesus supaya tidak dijamah oleh roh jahat. Maka yang berlaku pada Saul kontrere kebalikannya, karena Saul tidak percaya kepada Tuhan. Begitu jawabannya, ya. Jawaban cepat Alkitabiah, saudara-saudara yang tertemplak. Ternyata benar, ya, di sekolah tinggi Alkitab nggak ada yang bisa menyamai seperti ini, di atas rata-rata pemahaman Alkitab. Betul. Makanya ikut sekolah Alkitab, ya, supaya hal seperti ini Anda nggak bingung toh, ya. Ikut sekolah tinggi Alkitab, ya, supaya Anda paham di atas rata-rata. Masih dibuka angkatan 13, silahkan. Biayanya juga murah, ya, bisa dibayar bulanan, jadi jangan khawatir, ya, daripada untuk ngerokok, ya. Biar paham Alkitab di atas rata-rata. Yang mau ikut baptisan tanggal 16 Maret di Yogyakarta, tanggal 21 Maret hari Sabtu juga di Kelapa Gading. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.